Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber pada Pancasila. Nah, apa sih demokrasi itu? Jadi, demokrasi itu secara etimologis terdiri dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi ini adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Kemudian secara terminologi demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari Abraham Lincoln. Kemudian berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia ini adalah demokrasi yang berdasar pada Pancasila. Kemudian bentuk demokrasi. Bentuk demokrasi ini ada dua. Yang pertama demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, apa sih demokrasi langsung itu? Jadi demokrasi langsung ini semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Sedangkan demokrasi tidak langsung, yakni seluruh rakyat ini merupakan satu kesatuan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung atau melalui perwakilan rakyat. Nah, apa sih fungsi demokrasi itu? Fungsi demokrasi ada banyak. Yang pertama adalah rakyat memiliki kebebasan untuk berpendapat kepada negaranya. Kemudian yang kedua, terpenuhinya hak-hak masyarakat dan juga terciptanya perlindungan bagi hak-hak tersebut. Yang ketiga, fungsinya yaitu dapat menciptakan pemerintahan yang adil dan dapat bertanggung jawab kepada rakyatnya. Dan menjadikan warga negara aktif dan ikut serta dalam membangun negara. Kemudian tiga tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama dari teori Aristoteles klasik, yang kedua teori abad pertengahan, dan yang ketiga teori doktrin kontemporer. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah teori Aristoteles klasik. Demokrasi ini merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Teori yang kedua adalah teori abad pertengahan, yaitu demokrasi yang pada dasarnya ini menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, yaitu menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi oleh rakyat. Dan yang ketiga adalah doktrin kontemporer, yaitu demokrasi menerapkan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam 4 bentuk. 4 bentuk demokrasi antara lain. Yang pertama demokrasi protektif, yang kedua demokrasi pembangunan, yang ketiga demokrasi ekuilibrium, dan yang terakhir adalah demokrasi partisipatoris. Adapun sejumlah persoalan tentang kelemahan praktek hukum kita yang muncul di berbagai media jejaring. Yang pertama adalah buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan yang terakhir adalah demokrasi saat ini masih membuang kedaulatan. Penyebab adanya krisis partisipasi politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik adalah yang pertama, pendidikan rakyat yang rendah. Yang kedua, tingkat ekonomi rakyat yang rendah. Yang ketiga, partisipasi politik rakyat ini kurang mendapat tempat dari pemerintah. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru. Ini dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama adalah masa demokrasi konstitusional. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, masa demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir adalah yaitu masa reformasi.
Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang 1945. Konstitusi RIS 1949, UUD 1950 ini kembali ke Undang-Undang 1945. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ini sebelum dilakukan amandemen atau perubahan, MPR ini merupakan lembaga tertinggi negara. Akan tetapi, setelah amandemen, MPR ini menjadi sistem yang horizontal, fundamental. Dengan prinsip check and balance, ini saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Kita akan membahas tentang DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi setelah amandemen, perubahan yang terjadi pada DPR ini adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya, yang pertama adalah susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. Kemudian fungsi DPR ini ada 3. Yang pertama adalah fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran, yaitu menyusun dan menetapkan APBN bersama Presiden. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan atau pengawasan pelaksanaan. DPR ini mempunyai hak interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang kedua adalah Dewan Perwakilan Daerah. Terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat. Juga ada Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Kemudian kita akan membahas tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Demokrasi kita ini selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Mengapa kehidupan demokrasi itu penting? Demokrasi itu penting karena dapat mewujudkan terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Yang kedua, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, memiliki persamaan di muka hukum. Dan yang terakhir adalah memperoleh pendapatan yang layak, kan terjadi distribusi pendapatan yang adil.